الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi bersama channel ini. Pernahkah sahabat berpikir apa yang sebenarnya terjadi dengan ruh kita saat kita tertidur? Dalam Islam, tidur disebut sebagai saudara kematian karena saat tidur ruh meninggalkan tubuh kita sementara waktu. Namun, kemanakah perginya ruh itu? Apakah hanya beristirahat? Atau mungkin mengalami perjalanan spiritual yang lebih besar? Di video kali ini, kita akan membahas 7 penjelasan tentang kemana ruh pergi saat kita tidur. Mari kita mulai dengan Bismillah. Sahabat beriman, penjelasan pertama berasal dari firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa seseorang ketika matinya dan memegang jiwa seseorang yang belum mati di waktu tidurnya. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa ruh kita diambil saat kita tidur. Namun, berbeda dengan kematian. Ruh ini tidak sepenuhnya terputus dari tubuh kita. Ruh kita tetap terhubung sehingga kita bisa bangun kembali jika Allah menghendaki. Yang kedua, ruh berada di alam barzah untuk sementara. Para ulama menjelaskan bahwa saat kita tidur, ruh bisa memasuki alam barzah untuk sementara. Alam barzah adalah tempat peralihan antara dunia dan akhirat. Di sini ruh dapat menerima gambaran kehidupan setelah mati. Allah mungkin memberikan tanda-tanda atau peringatan kepada kita melalui mimpi. Itulah sebabnya tidur dianggap sebagai pengingat bahwa kita tidak abadi di dunia ini. Yang ketiga, ruh berkelana sesuai takdir Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dijelaskan bahwa ruh bisa berkelana ke tempat tertentu saat kita tidur. Namun, perjalanan ini terjadi hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memiliki kendali atasnya. Allah lah yang menentukan kemana ruh itu. Apakah hanya beristirahat atau melakukan perjalanan untuk suatu tujuan tertentu. Yang keempat, ruh bertemu dengan ruh lain. Penjelasan keempat adalah tentang ruh yang bertemu dengan ruh lainnya. Ada pendapat dari para ulama yang mengatakan bahwa ruh orang yang tidur bisa bertemu dengan orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ini seringkali menjadi penyebab kita bermimpi bertemu dengan orang-orang terdekat kita yang telah tiada. Namun, pertemuan ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada dalam dimensi yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Yang kelima, ruh membawa pesan melalui mimpi. Mimpi seringkali menjadi sarana komunikasi ruh dengan dunia yang lebih luas. Dalam Islam, ada 3 jenis mimpi. Mimpi dari Allah, mimpi dari setan, dan mimpi dari pikiran sendiri. Ketika kita mendapatkan mimpi yang baik, itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui roh kita. Sebagai contoh, mimpi melihat surga atau mendapatkan petunjuk tentang suatu masalah bisa menjadi bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, ruh bisa diangkat atau tidak dikembalikan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 42 bahwa ada ruh yang tidak dikembalikan lagi ke tubuhnya. Maka dia tahan jiwa seseorang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Yang artinya, bagi orang yang meninggal saat tidur, roh mereka tidak lagi dikembalikan ke tubuhnya. Hal ini mengingatkan kita bahwa kematian bisa datang kapan saja, bahkan di saat kita sedang tertidur lelap. Yang ketujuh, hikmah perjalanan ruh saat tidur. Terakhir, perjalanan ruh saat tidur mengajarkan kita untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur adalah waktu yang tepat untuk merenungkan kehidupan dan mempersiapkan diri menghadapi kematian yang sebenarnya. Oleh karena itu, sebelum kita tidur, dianjurkan untuk berzikir, membaca doa sebelum tidur, ayat kursi, dan surah pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Semua ini bertujuan agar ruh kita tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama tertidur. Sahabat beriman semua, demikianlah 7 penjelasan tentang kemana ruh pergi saat kita tidur menurut Islam. Tidur bukan hanya sekedar istirahat, tetapi juga sebuah pengingat bahwa hidup dan mati ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum tidur dan memohon perlindungan kepadanya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah ilmu, iman, serta menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.